Dime tu verdad, muy bien lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola karir merupakan sebuah peta jalan yang menggambarkan perjalanan seorang individu dalam dunia kerja. Ini mencakup serangkaian langkah mulai dari posisi awal hingga puncak karir yang ingin dicapai. Pola karir tidak hanya tentang kenaikan jabatan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, perolehan pengalaman, dan pencapaian tujuan profesional. Selanjutnya ada unsur-unsur dari pola karir. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilakukan sesuai dengan kebutuhan ASN serta siklus anggarannya dan pelaksanaannya dapat dilihat dari analisis jabatan dan beban kerja. Yang kedua, pengadaan dan pengangkatan. Kegiatan mengisi formasi yang kosong yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme. ASN akan diangkat dalam jabatan struktural lebih tinggi, maka yang bersangkutan sekarang kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan atau diduduki, kecuali yang merupakan wewenang presiden. Dan yang selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Upaya mengembangkan SDM terutama kemampuan intelektual dan kepribadian dalam bertugas. Latihan dapat membantu pegawai ASN melakukan semua aktivitas pekerjaan. Juga dapat membantu bawahan memanfaatkan pekerjaan tersebut sebagai pengalaman atau pembelajaran. Dan yang terakhir ada penugasan dan pemberhentian ASN. Aparat sipil negara atau ASN di mana mempunyai tugas melayani kepentingan umum, public service. Pelaksanaan tugas-tugasnya langsung menyangkut kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau negara maupun warga negara. Pemberhentian merupakan tahapan akhir dalam manajemen ASN yang dilaksanakan berdasarkan atas beberapa prinsip dasar. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah pengembangan karir Yang selanjutnya adalah tujuan pola karir. Yang pertama, pengembangan karir terstruktur, membantu ASN merencanakan karir sesuai dengan kompetensi dan potensi. Yang kedua, ada penempatan yang tepat, menjamin penempatan ASN sesuai dengan kompetensi untuk efektivitas organisasi. Yang ketiga, ada peningkatan kinerja, yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, ada motivasi dan kepuasan kerja, yang guna untuk meningkatkan motivasi melalui jalur pengembangan karir yang jelas. Fungsi pola karir ASN. Yang pertama, alat perencanaan, membantu merencanakan pengembangan karir ASN secara sistematis. Yang kedua, peningkatan SDM, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, promosi dan mutasi, memastikan promosi dan mutasi dilakukan secara transparan dan adil. Yang keempat, stabilitas organisasi, menciptakan kestabilan dengan jalur karir yang terarah. Yang kelima, efisien manajemen SDM, memudahkan identifikasi pegawai potensial untuk mengembangkan lebih lanjut. Teori yang kita ambil pada pola karir ASN ini adalah teori dari Trade and Factor atau Parsons. Teori ini diperkenalkan oleh Frank Parsons dan berfokus pada pencocokan karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaan tertentu, di mana menurut etimologi terdapat 2 kata dalam Trade and Factor. Trade merujuk kepada karakteristik individu, ciri atau sifat yang bisa diukur, yang mana contohnya adalah bakat. Kemudian faktor artinya adalah unsur, berasal dari bahasa Inggris
Kemudian di teori ini menekankan pentingnya karakteristik individu untuk menentukan karir yang paling sesuai. Frank Parsons merupakan pakar yang mengembangkan teori trait and factor ini. Pegawai banyak yang kesulitan dalam menentukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat secara potensi mereka. Pegawai banyak yang kesulitan dalam menentukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat serta potensi mereka. Sehingga Parsons mulai mencari cara agar bisa membantu para pegawai tersebut. Contoh studi kasus atau masalah yang terjadi terkait pola karir ASN di Indonesia yakni penempatan ASN di Kabupaten Aceh Barat, di mana banyak ASN ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang profesi mereka. Selain itu, proses mutasi yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan keahlian mereka dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Mutasi yang tidak memenuhi syarat juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai dan mengganggu stabilitas organisasi. Solusi terkait permasalahan tersebut yakni perlunya penerapan sistem meritokrasi, yakni pendekatan di mana penempatan atau promosi serta mutasi pegawai didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan faktor subjektif seperti kedekatan pribadi, politik, atau kepentingan tertentu. Yang kedua, perlunya evaluasi dan penataan ulang penempatan ASN, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan ASN saat ini untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dan posisi yang ditempati. Penataan ulang dapat dilakukan untuk menempatkan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka. Di samping itu, dibarengi dengan pengawasan lembaga, inspektorat, dan internal.